buah mangga, buah delima. Saya bangga aktivis Al-Wahdah berjuang selalu untuk agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Ketua Yayasan sekaligus pimpinan daerah Provinsi Kalimantan Timur, Sohib sahabat saya di kampus Winsi, ya paling mungkin sama. Nggak enak waktu datang saya nolak. Yang pertama nggak bisa datang karena memang lagi COVID ya, sehingga saya membuka acara musda kalau nggak salah ya melalui Zoom. Nah sekarang saya bisa hadir di sini, alhamdulillah. Sampai menjadwal kira-kira bisa ketemu untuk bisa silaturahim. Mari kita bersolawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang kami hormati juga Direktur, kemudian pimpinan Yayasan Imam Syafi'i ya, Ustadz Aswanto MA, para ustadz, para ulama, para guru yang hadir pada kali ini, semua yang tidak bisa sebutkan satu persatu dengan tanpa mengurangi rasa hormat. Pertama, mungkin saya singkat. Yang kedua, saya menyampaikan terima kasih karena sudah menjadwalkan untuk bisa hadir di tengah-tengah para aktivis-aktivis ad-dakwah Al-Wahdah. Terima kasih juga karena Bapak dan Ibu semua yang hadir pada saat ini beserta para pengikut dan para santri untuk selalu bisa memperjuangkan agama. Ada beberapa catatan sebenarnya. Saya menaruh bangga kalau kemudian Al-Wahdah ini kemudian mendirikan Tadrib Adua Al-Wahdah Islamiyah Provinsi Kalimantan Timur. Satu, sebenarnya kita punya tanggung jawab global karena kita menghadapi dunia yang berbeda dengan masa-masa yang sebelumnya. Saat ini kita menghadapi lonjakan dan percepatan teknologi dan informasi, sehingga cara-caranya bahkan kemudian dampak dan efeknya juga secepat teknologi itu dibuat. Nah ini memerlukan cara khusus, penanganan khusus, karena kalau tidak maka kemudian kita tidak jelas bagaimana pengaruh-pengaruh itu berkembang, dari mana pengaruh itu berkembang, dan bahkan kemudian bagaimana kita bisa menirunya. Ini yang kemudian kita cermati. Yang kedua, kita ini sedang menghadapi situasi nasional yang sangat aktif untuk melakukan pembangunan. Termasuk diantaranya adalah yang paling fenomenal saat ini adalah perpindahan ibu kota negara. Tidak perlu kita urusin apa jadi atau tidak, tetapi yang jelas secara faktual ada pembangunan yang masif di ibu kota negara ya, tempatnya di PPU yang sekarang bergerak
dan sudah ratusan bahkan ribuan pekerja itu datang. Ada mobilisasi atau mobilitas penduduk, perpindahan, migrasi penduduk dari tempat lain ke tempat kita. Dan ini kita juga harus ansikapi. Yang ketiga, kita sendiri kebetulan gedung ini, ya, gedung ini Tadib Ad-Duat Al-Wahda ini berada di kota Samarinda. Bahwa kota Samarinda itu punya tagline, visinya adalah membangun pusat peradaban. Nah, pusat peradaban itu artinya ada nilai-nilai etik, ada nilai-nilai moral, ada nilai-nilai estetis yang harus dibangun. Di antaranya adalah penguatannya di bidang agama. Nah, yang keempat adalah bagaimana sebenarnya Muslim di Indonesia itu tetap menjadi bagian penting dari keutuhan negara, keutuhan bangsa dan negara. Karena dengan seperti itu kemudian kita bebas melakukan dan mengimplementasikan ajaran-ajaran kita dengan baik, tidak terganggu secara pribadi maupun secara kelembagaan bahkan negara, untuk bisa terus-menerus menjadi pusat peradaban Islam. Nah, ini 4 hal ini yang kemudian penting kita cermati, dan ini bagian dari latar belakang kalau menurut saya dari kacamata secara pribadi begitu selaku Kementerian Agama Kota Samarinda yang menghargai partisipasi semua lembaga-lembaga keagamaan untuk vitalitasnya jauh lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Vitalitasnya jauh lebih tinggi dari sebelumnya karena tantangan-tantangan seperti itu. Coba kita bayangkan misalnya saja mobilisasi atau mobilitas atau migrasi penduduk dengan pembangunan yang masif. Saya secara pribadi di Kementerian Agama melakukan diskusi dengan Kementerian Agama Pusat. Ada perlakuan khusus untuk Provinsi Kalimantan Timur, termasuk di antaranya Kota Samarinda. Ketika pembangunan itu dilakukan secara masif, dan itu berarti uang atau anggaran masuk ke Provinsi Kalimantan Timur, lalu terjadi perkembangan fisik yang luar biasa cepat, akselerasinya begitu tinggi, maka biasanya tidak sengaja itu ada dampak-dampak, efek-efek negatif dari pembangunan itu. Saya sudah mendengar kalau kemudian juga di Penajam, di Penajam Pasir Utara itu, di tempat-tempat di mana banyak kerumunan orang bekerja itu, lalu pendatang berdatang, laki-laki perempuan juga datang, lalu terjadilah pusat-pusat prostitusi yang ada di situ. Itu termasuk juga dampaknya misalnya, ya. Belum lagi nanti gesekan-gesekan sosial dan sebagainya. Nah, ini itu kalau kemudian tidak diimbangi dengan pembangunan agama yang juga masif, maka gapnya itu akan tambah lebar. Bolehlah pembangunan fisiknya cepat begini, kita bisa jadi melakukan pembangunan agama begini. Tapi kalau tidak seimbang, nanti gapnya, ruang kosongnya, ruang yang negatifnya itu jauh lebih tinggi, akan sulit kita menanganinya. Oleh karena itu, kalau misalnya pembangunan fisik itu besar di sebuah daerah, maka pembangunan agama juga harus selaras. Mestinya berbanding lurus antara pembangunan fisik dengan pembangunan agama. Jadi berjalannya begini gitu. Kalau perlu begini, ya, tidak begini atau tidak begini, sehingga ruang-ruang kosong ini terisi. Nah, ini kemudian memerlukan partisipasi dari semua pihak, tentu termasuk Al-Wahda. Kalau tidak, maka pemerintah tidak akan bisa cukup bisa menangani ini. Pemerintah maksudnya Kementerian Agama, ya, yang punya
leading sektor pembangunan bidang agama. Nah ini yang kedua. Yang ketiga adalah yang saya bilang tadi, bahwa Samarinda memerlukan juga kontribusi orang atau lembaga-lembaga keagamaan dalam rangka menciptakan dan mewujudkan kota pusat peradaban. Karena kota pusat peradaban itu tadi standarnya atau indikatornya punya nilai, punya etika, punya estetika, punya moral. 4 ini. Nah, 4 hal ini tidak bisa tercipta atau terwujud ketika orang-orang agamawan, para ulama, para kiai atau para pemuka agama lainnya untuk berpartisipasi. Kalau dibiarkan begitu saja dan tanpa partisipasi dari agamawan ini, maka tadi juga terjadi kelowongan, sehingga cultural lag namanya ya, cultural lag. Lompatan budaya itu seperti tadi. Nah, kita inginkan bahwa kalau kita hadir, Kementerian Agama hadir untuk mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh lembaga-lembaga keagamaan ini, karena kita ingin semua celah-celah untuk terciptanya cultural lag dan efek-efek negatif pembangunan itu bisa diantisipasi. Yang terakhir, kenapa kita ini perlu menciptakan Indonesia yang terus bersatu? Ini kata Pak Komarudin, Profesor Dr. Komarudin ya, Direktur Jenderal Bimas Islam. Orang Indonesia itu boleh belajar di Mekah, boleh belajar di Madinah, boleh belajar di Kanada, boleh belajar Islam di Belanda, boleh belajar Islam di Kairo, boleh belajar di Yaman, di mana saja. Tetapi praktek implementasi beragama yang moderat itu adanya di Indonesia. Praktek implementasi beragama yang moderat itu adanya di Indonesia. Indonesia ini terdiri dari banyak pulau, dari banyak agama, banyak bahasa, suku, tetapi tetap bersatu, tetapi tetap utuh. Karena kita juga sama ya rasanya. Kalau kita mencapai tujuan, mungkin jalannya itu ada yang ke kiri, ada yang ke kanan, ada yang tengah, tapi tujuannya sama. Biasanya yang sulit adalah ketika kita mempraktekkan cara. Itu beda sekali persepsinya nanti. Orang yang jalan dari sebelah kiri kata orang kanan itu bisa salah. Orang yang jalannya dari sebelah kanan kata orang kirinya itu bisa salah. Yang tengah juga kemungkinannya bisa, persepsinya bisa salah. Tafsirnya itu kemudian yang sekarang berkembang terkadang menciptakan ketidaksamaan, ketidaksamaan atau konflik. Nah, kita ingin sebenarnya cara-cara ini bisa saja berkembang semua. Yang jalannya dari sebelah kiri silahkan, jalannya dari sebelah kanan silahkan, di tengah silahkan, tapi tujuannya tetap seperti tadi ya. Nah, ini yang kemudian biasanya kita membuat misalnya kita mengerjakan matematik gitu kan, katakanlah 2 kali 2, 4 itu diperoleh dari 2 kali 2, 3 ditambah 1, 5 dikurang 1, kan gitu, 6 dikurang 3. Caranya ini banyak untuk mendapatkan 4. Tetapi 4-nya itu jangan sampai berubah. Ini yang kita inginkan seperti itu. Sehingga apa yang harus kita lakukan adalah beragama dengan menciptakan situasi yang wasatiyah yang tadi disebutkan. Wasatiyah itu tengah-tengah dalam pengertian
Jangan mengurangi kekerasan dalam prinsip, dalam praktek, dalam bersikap. Mengurangi keekstriman dalam bersikap, dalam berpikir, dan dalam praktek. Jadi kalau misalnya ada orang yang jalannya sebelah kiri, orang kanan nggak perlu menghina nih. Kalau ada orang yang jalannya sebelah kanan, jalan aja. Tapi yang kiri jangan menghina. Prinsipnya itu dulu. Jadi kita kita mengurangi kekasaran, kekerasan, dan mengurangi keekstriman. Baik dari cara berpikir, sikap maupun perbuatannya. Karena dengan seperti itu, maka kita akan dipastikan bisa mengurangi konflik-konflik itu dan akan bisa mencapai tujuan dengan berbagai cara, sehingga tujuannya bisa tercapai. Nah, ini yang kita ingin sampaikan, bahwa begini, karena Kementerian Agama itu ingin mewujudkan 4 perwujudan masyarakat Indonesia. 1, soleh. 2, itu moderat. Yang ketiga itu unggul. Yang keempat itu cerdas. Soleh, moderat, unggul, cerdas. Dengan indikator masyarakat yang 4 ini, lalu bisa mewujudkan Indonesia yang mandiri, gitu ya, berdaulat, berkepribadian berdasarkan gotong royong. Nah, 4 hal ini tidak bisa dilakukan sendiri oleh Kementerian Agama, tidak bisa dilakukan sendiri oleh katakanlah organisasi, sebutlah Muhammadiyah, tidak bisa dilakukan sendiri oleh Nahdlatul Ulama, tidak bisa diciptakan sendiri oleh Al-Wasliyah. Justru yang ada di Indonesia itu adalah hasil kontribusi semua kita dan semua lembaga-lembaga keagamaan yang ada, dengan berbagai caranya. Karena dengan berbagai caranya itulah kemudian ada yang tertarik pada cara-cara itu. Saya ambil contoh, saya ke Pasir dulu waktu di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur. Salah satu tugas saya adalah di kasih pondok pesantren. Saya amati, kenapa pondok-pondok pesantren di Pasir semua ada santrinya. Diversifikasi namanya, perbedaan jenis pondok pesantren itu. Ada yang pesantren itu gabung dengan pendidikan umum. Pesantren terus sekolah di pendidikan umum, SMP, SD, SMA kan itu ada. Ada yang seluruhnya itu agama tafakufuddin. Enggak ada belajar umum di situ. Yang ada pokoknya agama. Ada. Ada yang kemudian belajar agama, kemudian memilih madrasah aliyah formalnya. Jadi agama-agama ya. Pendidikan masyarakatnya itu pondok pesantren, pendidikan formalnya madrasah ada. Ada yang mendirikan madrasah dengan pondok pesantren modern, misalnya Trubus Iman dan sebagainya. Banyak diversifikasinya. Lalu saya tanya, kenapa Anda memilih untuk berada di sini? Karena saya memilih agama, contohnya. Karena saya memilih selain pintar agama, pintar umum. Ada yang memilih pintar agama sekaligus pintar sains. Itu madrasah dan santri. Madrasah dan pondok pesantren. Nah, diversifikasi itu semua ada. Kalau kita bisa membayangkan tunggal hanya pondok pesantren tok yang keagamaan, siapa yang mau mewadahi pilihan orang-orang yang pengen agama dan cerdas secara pendidikan umum, ya kan? Nah, orang yang seperti ini nanti akan tidak memilih kalau tidak ada wadahnya, sehingga perlu ada wadah yang berbeda.
Itulah kemudian diversifikasi itu indah, perbedaan itu indah. Asal kemudian itu tujuannya sama. Nah, ini yang kita kembangkan. Saya punya kasus yang menarik. Ada sebuah pondok pesantren di Long Ikis yang saya datangi, Pak. Gedungnya jauh lebih bagus dari ini. Itu dibuat dari sepletan apa? Bekas-bekas ulin yang tidak rapi itu apa namanya? Bekas-bekas ya, namanya bekas. Itu asramanya ditambal-tambal pakai kayu seperti itu. Terbuatlah asrama di tengah hutan sawit. Jumlah santrinya 118 waktu itu ya. Saya disenangnya. Dari mana asalnya? Saya dari Gorontalo, Pak. Dari mana asalnya? Saya dari sekitar sini aja. Saya jumlah santrinya 118 itu 100 dari Gorontalo. Bisanya dalam hati saya, orang tuanya yakin menitipkan anaknya untuk mondok di tengah-tengah hutan dengan posisi sarana prasarana seperti itu. Itu yang pikiran saya menarik. Saya tanya, kenapa begitu, Pak? Anak-anak, kenapa begini? 118, 100 dari Gorontalo. Setelah saya tanya, Pak, karena saya mondok di sini itu meneruskan prinsip Bapak. Jadi gurunya itu ternyata murid bapak-bapak santri itu murid dari bapaknya guru ini. Sehingga ini dikejar di Gorontalo, lalu ditanya, mau nggak nyantri saya? Pada mau itu. Itu diversifikasi. Mungkin kalau ditawarin untuk mondok ke tempat yang lain nggak mau. Tapi karena dia punya pilihan dan ada wadahnya, dia mau. Gitu. Nah, itu caranya. Cara memilihnya begitu. Sehingga semua masyarakat dari kita itu, alhamdulillah ya sekarang 80 lah. 80% masyarakatnya Islam, masyarakat Muslim. Mungkin karena ada perbedaan-perbedaan itu, tapi kita menandai itu sebagai cara yang mudah-mudahan nanti pada satu kutub billahi ta'ala ya. Seperti itu. Nah, ini yang kita kembangkan. Oleh karena itu, kita juga berharap bahwa perkembangan nanti ke depan Al-Wahdah Islamiyah Provinsi Kalimantan Timur, lebih khusus di Kota Samarinda, bisa beriring ke sana. Bisa beriring ke sana. Bahwa kita punya kekhasan, punya kekhususan dalam hal cara, dalam hal melakukan pendidikan, tetapi itu bagian keseluruhan dari Indonesia. Jadi kita tidak bisa berpikir harus menentang pemerintah, harus beroposisi dengan pemerintah, harus berbeda dengan masyarakat ini. Yang beda itu adalah caranya, tujuannya sama. Kita menghormati perbedaan itu. Nah, kita ini yang inginkan dari kita semua adalah berpikir, bersikap dan beramal seperti yang kami sebutkan tadi. Berbeda-beda silakan, tetapi kita saling menghormati caranya untuk mencapai tujuan kita bersama. Saya sekali lagi menaruh bangga, menaruh hormat kepada seluruh pengurus, baik di tingkat provinsi, di pusat, di daerah, yang kemudian mendirikan lembaga-lembaga keagamaan, lembaga-lembaga pendidikan yang berkontribusi bagi terciptanya masyarakat Indonesia yang saleh, moderat, cerdas dan unggul. Tadi bertanya Pak Ridho, Bapak Ibu ini bagiannya siapa kalau di seksi di Kementerian Agama? Karena di Kementerian Agama itu ada seksi pendidikan agama Islam, ada madrasah, ada pondok pesantren, ada majelis taklim. Gitu. Jadi kalau majelis taklimnya nanti yang datang itu Pak Ikhwan. Kalau secara teknis, kalau mau mendirikan madrasah,
izin operasional, nanti yang datang itu Pak Edi. Kalau yang mendirikan pondok pesantrennya, izin operasional, nanti yang datang itu Pak Juret. Gitu. Nah kalau kita mendirikan sekolah lalu dibina guru agamanya, itu nanti di pendidikan agama Islam. Tapi saya bilang karena ini umum, biar ada kepala kemenak yang datang. Kepala kemenak yang datang atau TU-nya yang datang gitu. Jadi terima kasih sekali lagi. Alhamdulillah saya sempatkan hadir pada hari ini, sekaligus tadi pagi mengantar jamaah haji pertama kloter 02 Samarinda. Mohon doanya, mudah-mudahan para jamaah haji bisa sehat, mabrur, berkah, nanti pulang sejumlah yang sama. Jangan ada yang wafat di sana, kembali ke sini dengan sama ya. Walaupun tahun ini kita 589 kuotanya, ternyata yang bisa terpenuhi 581. Kita semua juga berdoa mudah-mudahan kita bisa menyempurnakan rukun Islam kita sehingga kita semua juga bisa suatu saat dipanggil Allah Subhanahu wa taala untuk datang ke Makkatul Mukarramah. Saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan khusus untuk wakil dari tanah ini. Luar biasa Bapak. Bapak sudah punya simpanan di surga. Anak-anaknya berkah, mudah-mudahan kehidupan Bapak menjadi tambah berkah, rezekinya bisa bertambah, hidup bisa tenang dan penuh kegembiraan. Mudah-mudahan keluarga Bapak juga bisa meniru ini, bila perlu misalnya ditambah wakafnya ya Pak ya, di sini sekitar sini, sehingga punya kenang-kenangan luar biasa. Di dunia sangat menyenangkan, di akhirat lebih menyenangkan lagi. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup acara ini, sambutan kami ini ya. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan. Intinya saya silaturahim, karena juga yang undang sahabat saya Pak Alimuddin Sapa. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan terus berjuang untuk pengembangan agama Islam. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.